Ya, tandana ibadah puasa urang diterima ku Allah ketika urang selesai bulan Ramadan, maka amal anu ku urang dilaksanakeun di bulan Ramadan ieu bisa istiqomah diamalkeun di luar bulan Ramadan. Jeung kumaha ieu cirina tandana ibadah urang diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Puasa urang diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun urang selesai Ramadan, urang balik deui jadi kedua deui, diragukeun tah nilai daripada ibadah urang di bulan Ramadan. Tempat pertama Allah menurunkan daripada wahyunya kepada Rasulullah SAW di mana? Di Gua Hira. Maka Gua Hira pun termasuk tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari perkara yang tadinya mungkin biasa akan menjadi luar biasa ketika perkara itu dihubungkan dengan Al-Quran. Benda yang tadinya biasa akan menjadi luar biasa, bahkan akan menjadi mulia ketika dihubungkan dengan Al-Quran. Ia dapat keramik ayat tulisan apa? Ayat tulisan ayat kursi Al-Quran. Kenapa ini keramik untuk diistimewakan dengan keramik yang lain? Wantun kira-kira jemaah hidayah eta masang keramik ayat tulisan di hadap. Padahal keramiknya bahannya sama, dengan di pabrik yang sama dibuatnya. Tapi kenapa keramik ini lebih dimuliakan ketimbang keramik yang lain? Bukan karena keramiknya, tapi karena ada tulisan Al-Quran. Ketika kertas yang tidak ada harganya, mungkin bahan kertasnya ini murah, tetapi ketika kertas yang mungkin harganya murah, ada tulisan Al-Qurannya, maka kertas itu pun akan dimuliakan. Jadi hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang asbab kemuliaan manusia adalah ketika manusia menghubungkan dirinya dengan Al-Quran, mana Al-Quran adalah agama. Jadi ketika agama diwujudkan kepada kehidupan kita hadirin, kita yang mungkin dalam segi harta kita nggak punya, dalam segi jabatan kita pun saha, tapi ketika agama wujud pada diri kita, kita menghubungkan diri kita dengan agama dan Al-Quran, maka diri kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi agamanya sumber kemuliaan. Orang yang mengamalkan agama hari secara otomatis dia akan mulia. Rasulullah SAW kenapa dimuliakan hadirin? Salah satu faktor Rasul dimuliakan karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Hadirin sambil mendoakan ke Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah baiknya hadirin di bulan Ramadan ya, bahkan mungkin dianjurkan oleh para ulama orang sing seueur maca Al-Quran. Nah, kalau cuma orang tahu Al-Quran teh di bulan Ramadan gitu, maka kita sering terus alhamdulillah kemarin jemaah terus hatam, sekali hatam, terus 2 kali hatam, alhamdulillah ya, dan ini hadirin bukan hanya sebatas di bulan Ramadan saja, ini menjadi kebiasaan karena ini bulan Ramadan ada bulan latihan. Kita dilatih bagaimana kita bisa disibukkan dalam amal ibadah. Kita dilatih bagaimana kita disibukkan dalam amal-amal agama. Alhasil hadirin, andaikan kita disibukkan setiap detik, setiap waktu disibukkan dalam amal agama hadirin, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena agama hadirin akan terasa nilai manfaatnya apabila diwujudkan dalam amal. Andaikan agama tidak wujud dalam bentuk amal, hanya sebatas tulisan, maka muakaros nilai manfaatnya hadirin. Kalau mari sudah tulisan amal agama tapi tidak diwujudkan amal, maka nilai manfaatnya tidak akan terasa. Agama akan terasa nilai manfaatnya, membawa dampak kebaikan pada manusia, akan membawa kemuliaan kepada manusia, akan membawa beribu-ribu kebaikan kepada manusia
ketika ini agama diamalkan. Hadir Madinatul Munawwarah dahulu bukan seperti sekarang. Kampung kurma Madinatul Munawwarah dan Yasrib. Kota Yasrib kota yang penuh dengan penyakit. Sanes penyakit bunuh, penyakit eksim sanes, tapi penyakit maksiat. Jazirah Arab hanya terkena kemaksiatannya. Tetapi asbab ketika Rasulullah SAW dakwah mengajak orang-orang Yasrib taat pada Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk pada Islam dan mengamalkan Islam yang hadirin, bangsa tempat yang tadinya tidak pernah dilirik oleh kaum penjajah, tempat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh kaum penjajah, menjadi tempat dan bangsa yang mulia dalam pandangan Allah. Ya, menjadi tempat yang dimana menjadi sumber pada kebaikan. Maka ketika orang-orang Yasrib mereka masuk Islam, mereka mengamalkan Islam, Islam wujud pada kehidupan mereka, berbondong-bondong orang dari seluruh penjuru dunia datang ke Yasrib untuk belajar agama. Sekarang namanya kita jadi Madinatul Munawwarah, kota yang memancarkan cahaya hidayah. Maka asbab wujudnya amal agama, Allah Subhanahu wa taala masih keberkahan ke orang Yasrib. Ya, lihat tempat yang tandus, kering kerontang, tidak ada kehidupan, padang pasir, tapi Allah berikan kebaikan dan keberkahan. Cing, tempoh buah non menurut ayat itu sadaya ayat. Pada tangkana buahna ayat tangkana di urama tangkana loba buahna balik. Ya. Hari di batu mah tangkana buahna ayat cenah jengkolnya ayat di rumah betul ayat tangkana itu ayat tapi buahna ayat di urang mah tangkana loba buahna jadi bikin ka batur ekspor ka itu kajen ka bagan butitina urang mah gitu menang nyortir menang pilihan gorengna hadis sampai Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan pada kehidupan manusia bukan karena baik dunianya, bukan baik karena fasilitasnya, bukan karena baik ekornya, tapi baik agamanya. Andaikan agamanya baik, iman amalnya baik, maka pasti Allah akan berikan kebaikan. Wallahu al-Qur'an wa taqalfatan alaihim barakatin mas samawati wal ardh. Lamun hiji qaryah, hiji kampung, hiji keluarga masyarakatnya taat ke Allah, iman ke Allah, lafatan an barakati minas samawati wal ardh, maka Allah bakal mengusulkan keberkahan di langit sareng di bumi. Jadi keberkahan, kebaikan bakal wujud kena kehidupan urang andaikan wujud iman jeung taat. Satu keluarga istri pamajikan caroge sang istrina taat ke Allah, maka Allah pasti akan memberikan keberkahan pada keluarga tersebut. Kadang-kadang orang mengharapkan rumah tangga anu mawah sakinah, mawadah, warahmah, samawa cenah. Ia mah bisa nawujud hadirin andaikan rumah tangga orang teu iman jeung takwa ke Allah. Teu wujud agama na rumah tangga orang hadirin. Tengok bagaimana rumah tangga Rasulullah. Rasulullah kedepannya sangat-sangat sederhana. Bahkan keluarga Rasulullah berhari-hari tidak menemukan makanan. Begitupun sahabat, rumahnya sangat sederhana, tapi mereka merasakan kebahagiaan dan kedamaian pada kehidupan keluarga mereka. Ya. Lemah dari segi ekonomi, miskin dari segi ekonomi, tapi kenapa mereka bahagia di rumah tangga mereka? Karena rumah tangga Rasulullah, rumah tangga para sahabat bukan dihiasi dengan nilai dunia, miskin dalam segi nilai dunia, tapi mereka hiasi dengan nilai-nilai agama. Agamalah yang asbab wujudnya sakinah. Agamalah yang asbab wujudnya mawadah dan warahmah. Karena sakinah mawadah warahmah ia lain datang kena kebenaran mutlak pamasyati Allah Subhanahu wa taala. Allah bakal masyal sakinah mawadah warahmah ka hiji keluarga anu di mana keluarga taat ke Allah, wujud agama. Sanajan ieu meunang gedong sigrong segala ayat, andaikan agama terwujud, penghuninya tidak taat pada Allah,
bukan sakinah mawaddah warahmah, nu aya mah awet raja tadi. Piring kiber. Terus nya saking pamajikan mah border we siga kucing anjing nya. Teu cara deuker bobogohanana ya. Ini hari maka disami-sami mengingatkan ke Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan dia ada bulan di mana orang melatih diri kita hadirin bagaimana kita bisa meningkatkan daripada ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bulan untuk melatih bagaimana kita bisa menyuguhkan diri kita untuk senantiasa istiqomah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hadirin di bulan Ramadan andai yang kurang berpuasa disibukkan dengan amal-amal ibadah yang lain, salah satu contohnya maka sakabeh lauk nu aya di jero cai pangmentakeun hampura ka jelema anu ngalaksanekeun ibadah di bulan Ramadan. Hadirin, Allah nyiptakeun makhluk nu aya di jero cai teh di lautan 18.000 jenis. 18.000 jenis lauk anu aya di jero laut teh. Lain jumlahna, jenisna. Jumlahna teh sabaraha teh? Sakabehna mangmentakeun hampura ka Allah keur jelema anu ngalaksaneun ibadah di bulan Ramadan. Amin. Maka pangrugi-rugina jalma anu teu bisa ngagunakeun kesempatan anu berharga ieu, maena lain sibuk ibadah ka Allah tapi justru maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Maka disami-sami dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih kekuatan ke orang sadayana sehingga asbab urang melatih diri urang di asasi Ramadan ku amal-amal ibadah hadirin ieu menjadi asbab, menjadi adat, menjadi kebiasaan kanggo urang sadayana sehingga ketika urang selesai bulan Ramadan Allah betul-betul ngajadikeun urang hampura kana dosa-dosa urang. Alhamdulillah dina ieu kesempatan urang memasuki 10 anu ka 2 kedua ya. Jadi 10 anu kedua 10 nu di mana Allah ngahampura karena dosa-dosa urang. Ya, pentingan anu pinu kumagfirah. Ya, maka diarahkeun urang kudu loba kana Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'an. Nangke 10 terakhir urang memasuki pentingan itun minana. Allah bakal ngabebaskan urang tina neraka. Sehingga ketika 10 pertama Allah masih rahmat ka urang, 10 kedua Allah menghampurakan dosa-dosa urang, 10 anu katilu Allah bakal ngabebaskan urang neraka. Sehingga di bulan di dinten Syawal urang memasuki hari anu fitrah, hari pembebasan, hari di mana Allah menghampura dosa-dosa orang seperti bayi anu keluar tina kandungan ibunya. Bersih hari. Isa jelema anu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Jadi anu bakal menang fitrah, hari yang fitrah, hari kemerdekaan, hari yang dimana Allah bakal ngabersihkeun dosa urang teh ada bagi mereka yang menyuguhkan ibadah di bulan Ramadan. Tetapi bagi jamaah anu ibadah masa Allah we hadir. Teu milu lebaran eta mah teu. Eta mah hanya sebatas ka bawah hungkul. Maka disami-sami dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaannya mudah-mudahan dia biasa diimplementasikan, biasa diterapkan Quran setelah bulan Ramadan. Ya, tandana ibadah puasa urang diterima ku Allah ketika urang selesai bulan Ramadan, maka amal anu urang dilaksanakan di bulan Ramadan, ia bisa istiqomah diamalkan di luar bulan Ramadan. Jeung kumaha ieu cirina tandana ibadah urang diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Puasa urang diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam urang selama Ramadan, urang balik deui jadi kedua deui, diragukeun tah nilai daripada ibadah urang di bulan Ramadan. Sakali mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih angkat kota orang sana jika orang kita biasa dugikan selesai urang ibadah ke Allah Subhanahu wa taala disibukkeun ibadah ke Allah Subhanahu wa taala baik anu sunnahna terlebih anu fardna. Sakitu katur kila lamun yang kapegang subhanallah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.